Ayah, sudah berdiri 3 jam. Siapa orang penting yang akan datang sampai kita harus repot begini? Komandan Wang tiba. Keluarga Shen siap menerima perintah. Peralatan militer menentukan keamanan perbatasan. Seleksi bela diri dimulai hari ini. Besok pagi pertarungan. Pemenangnya akan langsung diangkat jadi penjaga perbatasan. Hebat, Ayah. Ini kesempatan keluarga Shen buat bangkit. Benar, Guru. Hanya Anda yang bisa mengembalikan kehormatan yang hilang oleh paman kedua untuk keluarga Shen. Ramal memang benar. Hari ini pasti ada kekuatan besar yang muncul. Bantu keluarga Shen bangkit. Dia datang mau apa? Dia kok datang pecundang. Iya juga. Bibi kedua. Xiangyao, Ayah, mereka kan bilang nggak akan menginjak keluarga Shen lagi. 18 tahun, kenapa tiba-tiba kembali? Dukun palsu. Malah dibilang kemunculan dewa. Ternyata malah bawa sial. tolong jangan terlalu keras. Aku cuma mohon padamu. Kasih kesempatan hidup buat Asyik, kakak ipar 2. Kamu tenang. Bawa dia pulang. Aku jaga dia. Janji besok harus balik ke keluarga Shen. Shin lahir dengan urat tertutup. Tangan kirinya cacat, jadi nggak bisa belajar bela diri buat jaga diri. Terus hidup di sini bukan solusi. Bubuknya aku taruh di sini ya. Cing, sini bantuin potong daging kambing. Balik, tangkap. Ceng, jual yang rajin ya. Laku banyak. Aku kasih daging kambing lebih buat ibumu. Makasih, Bibi Wang. Sejak. Cepet ngomong. Lo udah izin jualan di sini? Berani jualan di sini. Kira-kira Hongxi nggak ada. Gua jualan halal. Nggak perlu izin siapa-siapa. Jualan Halal. Katanya daging kambing, jelas saja. Ini mah daging anjing. Jelas banget. suara yang keras. Biar warga dengar. Ini daging kambing bukan? Bukan. Kalian nunggu apa lagi? Berani nipu di wilayah gua. Ajar dia. Sialan lo. Dasar perempuan, cari mati. Kau ki. Gak nyangka gue bisa tahan serangan dari perempuan. Aku nggak salah lihat kan? Hong Jakuan itu masuk 3 besar jurus api di selatan. Ini Ia nggak sia-sia kita latih, diam-diam. Anak ini kemampuannya meningkat pesat. Ikan mas bukan kolamnya. Aku tahu dia reinkarnasi dewa bela diri. Sekarang, tinggal rahasia terakhir, buka segel di lengan kanannya. Pura-pura, terus aja. Dasar bocah! Aku nggak peduli trik apa yang kamu pakai. Berani cari masalah sama keluarga Ho. Tunggu saja. Ayo pergi.
Minggir! Tunggu! Ibu. Penyakitku memang gak bisa sembuh. Keluarga Hong punya kekuasaan besar. Kalau mereka datang bikin masalah lagi, siapa yang bisa jaga Ashing dengan aman? Besok, Ashing. Ibu, ajak kamu pulang. Kembali ke akar keluarga. Tuan Shen, ini masalah besar. Jenderal Tinggi Chen Yuan menekankan, semua murid sektor wilayah selatan harus ikut. Tidak ada yang boleh menolak perintah. Sial. Malah pilih pulang pas waktu begini. Ayah, jangan biarkan si gagal itu ikut. Bagus. Kalian pasti sengaja balik sekarang. Biar bikin keluarga Shen sedih. Kakak, waktu itu, Ashing masih kecil. Dia nggak melakukan apa-apa yang salah. Lagi pula, Ashing itu keponakan kandung Anda. Ayah, jangan sampai hatimu lemah. 18 tahun lalu, gara-gara paman kedua kurang jago. Kalah sama keluarga Hong. Bikin nama mereka jadi terkenal. Selama ini keluarga Shen ditekan keluarga Hong sampai susah nafas. Sekarang akhirnya aku punya kesempatan balas, nggak boleh. Biarkan anak gagal paman kedua merusak semuanya. Lagian dia memang nggak bisa latihan bela diri. Nggak punya dasar apa-apa. Pulang cuma bakal membebani keluarga Shen. Kakak, saya mau bicara jujur, jangan tersinggung. Kalau tak takut ganggu penilaian keluarga, aku nggak akan izinkan kamu masuk ke keluarga Shen sekarang. Nah, seperti medan perang. Kamu juga mau mewakili keluarga Shen bertarung? Aduh, kungfu keluarga Hong kejam sekali. Selama ini mereka mengandalkan orang dalam di rumah jenderal. Membunuh banyak orang. Orang sepertimu, selamat aja udah susah. Sudah cukup. Kalian pergi saja. Nanti aku laporkan ke jenderal besar. Bilang Shen Xingyao sakit parah. Jadi nggak bisa ikut tanding. Kakak, kalau sekarang Ashing keluar dari keluarga Shen, pasti mati. Mau sampai kapan ributnya sih? Ada lagi? Kakak, ibu aku sakit parah. Cuma obat khusus keluarga Shen yang bisa nyelamatin dia. Sialan! Karena kalian nggak pergi. Biar aku antar kalian pergi. Berhenti. Bibi, peramal. Adik ipar. Seth, kakak kedua. Kamu dan kakak ipar baik padaku. Aku tahu semuanya. Dan aku pasti tidak akan mengecewakan dia. Kamu kembali buat apa? Keluarga Shen akan bangkit. Hal sepenting ini, tentu aku harus datang. Axing juga bagian dari keluarga Shen. Dia punya tanggung jawab hadapi ini bersama keluarga Shen. Konjol, kamu perempuan. Apa kamu tahu apa itu kungfu? Kamu! Anak muda yang bahkan nggak bisa latihan kungfu. Kalian ini cuma bikin masalah buat keluarga Shen. Perkataanmu tidak benar. 18 tahun lalu keluarga Shen jatuh. Aku Shen Qianji menikah ke pedagang kaya di utara. Keluarga Shen udah lama hancur. Selain itu, Jenderal Chen Yuan gak toleransi kesalahan. Kalau musuh bebuyutan kita, keluarga Hong, tahu sesuatu. Katanya, Anda sengaja berbohong agar Ashing tidak ikut lomba. Seluruh keluarga Shen bakal hancur. Kamu? Gimana? Gak mungkin kan? Ayah, akhir-akhir ini gosipnya bilang, Jenderal Besar ngadain seleksi ulang buat cari orang berbakat. Mungkin karena itu, Komandan bilang, semua murid wajib ikut. Kita nggak bisa bikin Jenderal Besar marah. Oke, kamu boleh balik jadi anggota keluarga Shen dan ikut lomba. Tapi, biar dia ikut lomba, itu usul kamu. Kalau dia gagal di perlombaan, kalian bertiga jadi pendosa keluarga Shen. Dan mulai sekarang, akan diusir dari klan. Hidup tak masuk kuil leluhur. Mati, tak bisa dikubur di makam keluarga. Selain itu, aku sendiri yang akan memotong tangannya.
minta maaf pada leluhur. Aku setuju dengan yang kau katakan. Ayah, Zhao Ju, Aku nggak mau merepotkan kalian. tenang. Nggak perlu mati-matian. Yang penting bisa bertahan sampai babak terakhir. Nanti pamanmu juga nggak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, kamu bisa kembali ke keluarga Shen. Ibumu juga mau begitu. Ambil saja. Kenapa? Bukankah obat khusus ini satu-satunya yang bisa menyembuhkan ibumu? Obat khusus yang bisa selamatkan ibumu? Keluarga Shen punya. Ada kok. Tapi kalau kamu memang berani, menanglah di arena dan ambil dengan kemampuan sendiri. Ibu, meskipun aku kembali ke sini, aku tetap dianggap rendah. Seleksi besok. Kesempatan satu-satunya mengubah nasib. Aku pasti menang dan pulang untuk menyelamatkan. Matahari dan bulan bersinar bersama. Saatnya telah tiba. Asing akan membuka segel di tangan kanannya dan mengaktifkan kekuatan Dewa Pejuang. Dengar enggak? Tujuan jenderal besar kali ini adalah mencari Wu Shen. Kayaknya rumor itu benar. Setiap 100 tahun, Wu Shen akan muncul di Asia, bantu Asia usir musuh dan damaikan perang. Kak, katanya tubuh Wushen yang baru turun ke dunia sama kayak orang biasa. Kamu pikir aku nih tangan kanan Wu Shen ada naga. Kamu punya nggak? Wu Shen bisa lawan 100 orang sendirian. Beda sama kamu. Sampai dipukulin anak, Mak. Ayah, gimana kalau Wu Shen turun ke keluarga Shen kita? Keluarga Shen bisa bukan cuma bangkit, bisa dapat perhatian dari sang kaisar wanita. Berada di posisi tinggi. Kalau itu, meski keluarga Hong punya hubungan sama jenderal besar, mereka pasti nggak bakal berani nindas kamu lagi. Saya nggak berharap keluarga Shen kita seberuntung itu. Berharap Dewa Xia keluarga Shen. Hari ini jangan bikin malu. Wah, ramai banget. Ketua Shen, kamu takut sama keluarga Hong kita ya? Sampai bawa seluruh keluarga? Ketua Hong, ngomongmu itu salah. Keluarga besar itu harus ramai anggotanya. Gak kayak keluarga kecil tertentu. Anggota sedikit, masih ada yang cacat lagi. Nggak bakal hidup lama. Siang! Ayah, dia itu! Anak ini pakai trik busuk, bikin lenganku patah. Saya sudah cek, dia Anak Shen Laoer lahir dengan meridian tertutup, nggak bisa bela diri. Kita bunuh Shen Laoer. Ibunya takut Shen Laoer berkuasa akan nyakiti anaknya. Jadi, dibawa kabur ke desa. Ketua Shen, antar sektor sudah lama ada rumor, kalian keluarga Shen demi menjaga muka. Sembunyikan anak yang tak bisa bela diri di desa. Jangan-jangan dia. Walaupun kalian takut sama keluarga Hong, masa kalian bawa orang kampung yang gak punya dasar sama sekali buat ikut? Ayah, kalau kepala klan Shen bisa diandalkan, kenapa tetua Shen kasih posisi kepala klan ke adiknya? Betul, Shen Ruaya dia nggak bisa ngalahin kami. Jadi anak muda yang dibawa Shen Lao, dah, bukan jadi korban. Stop! Ngomong kosong! Siapa hebat?
Dibuktikan. Buat. Masih perlu duel? Ada si pecundang ini sudah pasti kalah. Dulu keluarga Hong pernah bunuh ayahnya. Hari ini kami bakal bunuh dia juga. Penguji bela diri datang. Tebak-tebakan. Seleksi ujian mulai. Putaran pertama adalah tes dasar kekuatan tangan kaki dan stabilitas tubuh bawah. Ini adalah kunci batu yang ditempa dari baja Suan Tian ini. Berat 800 jin. Semua peserta harus mengangkat kunci batu ini. Bijak tiang kayu. Nilai akhir dari jarak ditempuh. Kalau jatuh di tengah jalan dan tubuh menyentuh tanah, Kabarnya baja Suan Tian dingin ini berasal dari meteor, khusus menunggu kemunculan dewa bela diri. Kelihatannya, jenderal besar benar-benar mencari dewa bela diri. kenapa? Sudah takut pengecut? Keluarga Hong ada di depan mata, malah ribut sendiri. Diam! Maju satu langkah. Berhenti. Maju dua langkah. Tidak lolos. Kampungan hari ini. Lihat apa itu? Ilmu bela diri keluarga. Shen. Sembilan langkah. Tinggal satu langkah lagi buat berhasil. Ketua, Shen, kemampuan putra Anda memang luar biasa. Terima kasih, Komandan Jin. Anda terlalu memuji. Haha. Shen Shikai, kamu cuma berani pamer di depan orang lemah ini. Keren banget, mantap. Dua batu besi 800 jin, dia langsung sampai ke garis akhir. Ternyata Lanyu punya anak muda sehebat ini. Paman diam-diam membawa aku berlatih di rumah jenderal. Kalau aku nggak kalahin kalian, bukankah aku benar-benar lemah? Lao Pi, kalian teriak mau kalahkan keluarga Hong. Ternyata undang dia buat bantu kalian. Giliranmu. Muridku yang baik. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Pergi sana, dasar pecundang. Sial? Kok, dia beneran berhasil. Aduh, sakit banget. Kok hari ini lebih sakit dari sebelumnya? Tubuh, kena, tanah. Tuh, poin. Hahaha, cuma segini aja. Hahaha, peserta pertama yang dapat 0 poin di sejarah seleksi. Keluarga Shen pernah dipermalukan begini. Kali ini bakal seru nih.
Kukira dia kuda hitam. Ternyata malah kura-kura nggak bisa bangun. Pasien, jangan sedih. Keluarga Shen udah latihan 18 tahun. Peringkat 1 juga. Cuma juara 1 dari belakang. Ngelamun apa di situ? Kemarilah! Kamu gak malu? Aku malah malu banget. Dasar pecundang! Kamu berani juga ya? Bukan cuma bikin tanganmu cacat, kamu mati di sini pun, itu tetap bikin malu leluhur keluarga Shen. Biasanya karung beras yang dipakai latihan acting beratnya sampai 1000 jin. Tumbuk batu ini 800 jin, dia seharusnya gampang angkatnya. Pak Li, biasanya kamu selalu yakin banget janji sama saya. Bilang segel tangan kanan acting hari ini bakal berubah jadi tato naga. Bangkitkan kekuatan Dewa Martionya. Wah, tenang dulu. Sisi kemas dan naga harus tahan lebih dari manusia biasa. Gembok besi hitam ini membantu Aksing melemahkan segel tangan kanannya. Lihat deh. Bukannya jadi mengecil? Ujian kekuatan dalam putaran kedua. Ini genderang Shentai. Hanya yang punya kekuatan dalam satu pukul. Bunyikan kekuatan daksia kita. Pukul genderang. Manfaatkan suaranya. Semakin banyak yang dipecah dari getaran, semakin tinggi peringkatmu. Bodoh. Gelombang genderang ini kamu tak tahan. Dengar aku. Masih sempat buat mundur sekarang. Nanti ibumu bakal kehilangan suami, terus juga kehilangan anak. Meninggal di jalan pun gak ada yang urus jasadmu. Tidak boleh kalian menghina ibuku. Kalian gak sopan. Gak hormat orang. Orang hormat kamu kalau hebat. Kalau kamu lemah, ya siap-siap aja kena pukul. Anjing, kalian... Kemarin itu kamu cuma beruntung. Kali ini dinilai kekuatan dalam... Kamu tak punya kemampuan sama sekali. Jalur meridianmu tertutup. Sekarang, pakai apa tanding? Shikai, jangan buang waktu. Dia cuma anak desa. Mau dijelasin juga nggak bakal paham. Sky, kamu maju. Tunjukkan ke keluarga Hong ini cara bertarung. Bilang, hancurkan 8 buah. Saya. Kak, gak bisa. Wow, kekuatan dalamnya hebat banget. Saya, Hong Pecah Pedang Mas. Peringkat pertama. Bagus. Hahaha. Kok dia lagi yang jadi nomor 1? Nanti di arena, dia pasti gak bakal menang. Anakku lagi juara. Ini bukan keahliannya. Aku bahkan gak berharap. Yang terakhir. Makanya. Salah. Bisa bahaya. Lakukan sesuai rencana. Menyerah. Kita bertahan sampai ronde terakhir aja. Bocah, bandel. Kalau takut, langsung aku kalah. Nanti nasibmu bisa sama kayak ayahmu. Itu pasti nggak enak dilihat. Shin, jangan gegabah. Kamu nggak bisa. Tidak. Xiaogu, mereka bunuh ayahku. Lalu mereka pakai ini buat mempermalukan aku dan ibu. Hari ini... Aku nggak akan mundur. Iyo! Kamu kira cuma karena pernah bawa daging dari pasar bakal bisa menang? Kalian mau tanding atau enggak? Kalau enggak, mending segera ngaku kalah. Coba aja, kayak kalau lempar daging kambing, biasanya
Masa sih? Ayah, orang ini gila. Ya? Dia cuma pecundang. Masih berani mau belajar pukul drum dari Hong Shao. Aduh, celaka. Aku harus hentikan Ashin. Tenang dulu, santai saja. Urusan yang sabar nanti beres. Pale, kamu tahu kan? Drum perang dulu dipakai bunuh musuh. Gelombangnya kuat. Jarang ada yang tahan. Tangan Ashin belum terbuka sepenuhnya. Kamu yakin dia bisa pukul drum sekarang? Tenang dulu. Rochelle, hati-hati. Aku kan sudah bilang, pecundang tetap pecundang. Mau buktiin diri. Keluarga Shen memang sial. Aduh, cuma dipukul tongkat drum kecil saja sudah jatuh. Keluarga Shen benar-benar penuh talenta ya. Brengsek. Sialnya sama kayak bapaknya. Semua peluang bisnis keluarga Shen dirusak sama dia. Energi dari genderang perang ini malah memantul ke tubuh sendiri. Kekuatan dewa bela diri nggak bisa ditahan orang biasa. Segel di tangan kanan Asing sebentar lagi akan terbuka. Putaran ketiga dan standing dengan tangan kosong. Tidak ada aturan. Satu dupa. Siapa yang bisa berdiri terakhir? Dia pemenangnya yang nilainya kurang 2 babak lalu. Bisa di putaran ini. Mari, ada. Shang, tangan kirimu cedera. Jangan main lagi. Tidak. Aku harus bertahan sampai ronde terakhir. Selamatkan ibuku. Bodoh, pikir kamu bisa balik keadaan? Lihat tanganmu. Kamu dari lahir sudah ditakdirkan pecundang. Nasibmu memang kayak gini. Dasar anak kutukan. Lahir sial. Kumas tahu. Di pertandingan terakhir. Jangan. Pulang nanti. Aku akan patahkan tanganmu. Lalu minta maaf ke leluhur. Kenapa? Ada yang mau kamu bilang lagi? Kamu bikin malu keluarga Shen. Ayah, percaya sama aku. Aku pasti bisa mengembalikan nama Shen. Bang, Xiaoyao. Gimana rasanya tanganmu? Aku juga nggak tahu. Kayaknya jadi lebih kecil. Aku merasa kayak makin kuat. Kok bekas luka di tangannya jadi mengecil? Jangan-jangan dia sama kayak latihan jurus terlarang. Kak, kamu terlalu mikir. Sampah tetap aja sampah. Apa kau bisa bangkit? Jangan buang waktu. Kalian semua, serang bareng. Wah, sombong banget sih. Keterlaluan. Jangan buru. Aku nggak nyindir siapa-siapa. Cuma mau bilang, kalian semua sampah. Hayya Piha. Biar aku ajarin kamu. Hayya. Bukankah itu si bos besar kalian? Kemarin dia masih bisa lawan Hong Xiaobang beberapa kali. Kok sekarang langsung kalah? Ada lagi yang berani. Ayo maju saja. Siapa lagi? Siapa lagi? Cepat tadi kamu kelihatan berani. Kenapa? Baru tahu hebatnya kakek. Dasar bajingan. Belum cukup malu? Ketua Shen, kenapa nggak berani suruh orang naik? Jangan-jangan takut malu kayak adik ketuamu. Super. Ja.
Siapa yang izinkan kamu maju? Mati tak apa, tapi jangan seret keluarga Shen. Berdiri yang benar. Shikai, giliran kamu. Biar semua orang keluarga Hong lihat kekuatan keluarga Sek. Kamu dah kumpulin pengalaman ratusan kali tanding. Buat hari ini. Tenang, Ayah. Pasti bakal bikin mereka nyesal. Hang Xiaobang, sombong. Aku ganti ayahmu ajarin kamu. Sombong boleh, asalkan punya kemampuan. Aku cuma percaya sama tinju. Woho, aku. Kalau gitu hari ini aku bikin kamu nangis. Shen Shikai ini juara bertahan terkenal di selatan. Kok satu ronde aja udah tumbang? Kenapa tenaga dalam Hong Xiaobang tiba-tiba jadi beberapa kali lebih kuat? Habis sudah. Sego Asing belum sebelumnya terbuka. Dia bisa tahan gak? Lihat aja sendiri. Gampang banget dikalahkan. Sok keren buat apa? Semuanya lihat baik-baik. Ini harapan terakhir keluarga Shen. Shikai. Waktunya habis. Gimana kalau keluarga Shen maju bareng? Kak, sekarang keluarga Shen tinggal siapa lagi sih? Cuma ada satu kakek sama dua cewek. Yang satu, itu juga nggak layak dibilang cowok. Bener juga. Sudah terlambat. Sepertinya hari ini nggak bisa menang balik. Komandan Jin, sisanya sampah. Umumkan saja. Saya umumkan. Di on satu ini, Hong menang. Tunggu! Anak durhaka! Belum cukup malu ya? Hang Xiaobang, jangan ngelantur di sini. Siapa bilang perempuan keluarga Shen gak bisa bertarung? Shen Yu! Aduh, dasar gadis bandel. Mana mungkin kamu bisa lawan Hong Xiaobang? Turun! Aduh, kenapa nggak cegah dia? Aku... Kapan Yuan belajarnya? Apa kakak dua juga ajarin dia bela diri? Nggak jelek. Gadis rambut kuning kayak kamu lumayan juga. Lebih hebat dari kakakmu si gagal itu. Baik, tapi kamu masih lemah. Xingyun. Kalian semua cuma pecundang. Oh, dan kamu si penakut malah minta bantuan cewek buat jaga nama sendiri. Kalian keluarga Shen semua pengecut sialan. Shang Yun, turunlah! Kamu nggak akan menang lawan dia. Tidak, aku nggak mau nyerah. Waktu paman ada di sini, keluarga Shen nggak pernah menyerah. Juara keluarga Shen harus aku rebut kembali. Hei, biar aku tunjukkan sekali. Kamu catat baik-baik. Ayah, kamu lagi sakit. Jangan lawan keluarga Hong ya. Shing, ingat baik-baik. Kalau orang gak ganggu kita, kita pun gak ganggu orang. Kalau mereka ganggu, kita balas. Laki-laki sejati, berdiri tegak di dunia. Yang penting itu harga diri. Paham? Paham. Kamu orang tua bodoh, nggak ngerti-ngerti. Kayaknya sampai sekarang belum paham jurus keluarga Shen. Keluarga Shen di bawah kendalimu. Masih berani lawan? Mimpi aja.
Kemampuan kungfuku diajarin oleh paman kedua. Waktu itu kalian manfaatin dia lagi sakit parah. Lalu bunuh dia, dasar pengecut. Pakai kungfunya hari ini buat cari keadilan. Mau mati? Jangan. Ayo, lawan aku. Aku akan lawan kamu. Dasar lemah! Tadi aku lengah, makanya kamu bisa lukai aku. Ilmumu payah, sama kayak bapakmu yang umurnya pendek itu. Berani sebut bapakku? Kenapa? Ku bilang ya, kamu benar-benar pikir bapakmu dulu mati karena sakit. Bapakmu dulu 3 jurus lawan bapakku aja nggak tahan. Benar-benar nggak berguna. Sekarang malah muncul kamu, si lemah baru. Keluargamu memang nggak pernah bisa bangga. Jangan hina bapakku lagi. Yang kuat itu yang benar. Kalau berani, sini kalahkan aku. Ayo! Oh. Wenyi. Hei, Wenyi. Jangan-jangan dia itu Jiangxi Wushen? Dulu Paman Li bilang sama aku bantu dia renetes. Suatu hari nanti jadi naga dan ikan asin. Apakah ini maksudnya? Dewa Pertarungan, mohon bantuan Anda. Sekarang para bajak laut Inggris kembali berkeliaran. Makin berani saja, mereka mengklaim akan bertarung dengan Dacia di arena perbatasan sebulan lagi. Kalah. Mereka akan menyerahkan 16 kota di barat daya. Mohon Anda turun ke dunia lagi, bantu Dacia mengalahkan bajak laut ini. Jenderal, arena, lambang naga muncul. Wah, bagus. Tanda dari langit. Seleksi kali ini memang untuk mencari Dewa Pertarungan. Sampaikan perintah. Segera tonton. Yesus! Saya tidak berharap dia menjadi dewa bela diri. Kotoran luar biasa. Oke, saya tidak menyangka. Dewa Perang benar-benar datang ke keluarga Shen kami. Hei, bagus. Berbeda biasa. Apakah karena dia tidak fana? Ayah, aku tidak menduganya. Cheng Yao penyelamat keluarga kita. Ayah, aku tidak menyangka kakak keduaku begitu kuat. Ini bagus. Keluarga Shen kami diselamatkan. Jika bukan karena kebaikan Ashing, dia hanya menggunakan 10% dari keahliannya. Bisakah bocah ini bangun atau tidak? Hahaha, 5 tahun lalu kami tahu Valkyrie tidak akan menyakiti orang dengan mudah. 100 tahun, Dewa Pejuang akhirnya turun ke dunia lagi. Ini kabar baik untuk pemimpin kita. Jujur saja, seleksi ini untuk cari Dewa Pejuang para prajurit. Aku akan langsung lapor ke Jenderal Besar. Tidak menyangka Dewa Pejuang memilih keluarga Shen. Jangan ambil juara keluarga Hong. Keluarga Shen kini dominasi dunia bela diri dan pemerintahan. Tidak mungkin! Ayah, kalau dia memang Dewa Pejuang, aku seharusnya sudah mati tadi. Kenapa dengan tanda naga itu? Semua orang tahu Dewa Pejuang. Pahlawan di hati setiap Daxia. Banyak orang suka. Menato tangan kanannya dengan pola naga. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Iya, sekarang banyak anak muda baru belajar bela diri. Suka menempelkan motif naga di lengan kanan untuk memotivasi diri.
Begitu ya. Kalau begitu, ucapan Tuan Muda keluarga Hong memang masuk akal. Benar. Kita harus tunggu Jenderal Agung datang dulu. Identifikasi Dewa Bela Diri. Dasar sampah. Aku belum pakai seluruh tenagaku. Kalau berani, ayo kita bertarung lagi. Kenapa? Ini nggak mungkin. Dia bukan Dewa Bela Diri pasukan. Pasti dia pakai trik licik. Pasti. Oh ya, ayah. Aku diserang si gagal pakai cara curang. Kau memang orang hina. Aku pasti balas dendam padamu. Kamu licik. Aku akan membalas dendam padamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak terima kalah ya? Maling, teriak maling. Anda lakukan apa saja demi menang. Tua, kamu ngomong apa? Orang tua dia. Aku tua, tapi bukan bodoh. Dia itu kampungan. Bela diri aja nggak bisa. Ibunya juga dari kecil nggak bisa belajar bela diri. Masa kamu mau bilang sama aku kalau dia ngalahin anakku cuma pakai otot? Iya, ini memang nggak masuk akal sih. Mana mungkin? Kalau dia benar Dewa Bela Diri, kenapa dari awal kelihatannya payah banget? Iya. Chen Yao, sebenarnya ada apa? Aku juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba jadi kuat aja. Masih pura-pura. Dasar licik. Aku akan menghabisimu untuk balas dendam anakku. Dasar bajingan. Minggir. Habisi kamu. Dasar tua, Shen Yao itu keponakanku. Kamu mukul dia ngalahin aku. Aku tidak bisa diam. Aku habisi kamu dulu. Tiadi! Xingyao, Hinda! Kenapa dia? Diam. Dia menang curang, mana ada kemampuan asli. Sekarang dia pasti ketakutan banget. Ayo. Anak ini lawan kakek langsung. Aneh banget. Di telapak tangan asing tampak ada aura jahat. Aku ingat sekarang. Sebelum pertandingan, Hong Xiaobang diam-diam minum pil hitam. Brengsek. Aku baru ingat. Obat terlarang bajak laut Dian Ying. Nggak nyangka demi menang, mereka rela taruh nyawa. Kuduga keluarga Hong cuma tahu pil itu bisa naikkan tenaga dalam sementara. Tapi mereka nggak tahu kalau kebanyakan bisa kehilangan kendali. Bahkan lawannya juga bisa kena dampak buruk. Jangan-jangan hasil kita juga terpengaruh. Xing punya tubuh Dewa Bela Diri, nggak kena efek buruk. Tapi aura jahat itu bakal bentrok sama tenaga dalamnya. Dia nggak bisa pakai kekuatan penuh Dewa Bela Diri. Hai, ini jadi repot nih. Ternyata dia juga sama kayak aku. Pakai ilmu terlarang asing. Buktikan dia curang. Lalu bisa membalik keadaannya. Pak Chin, tolong segera panggil Jenderal Besar. Verifikasi status Dewa Martial keponakanku. Biar semua percaya. Honggo. Jangan repot, Jenderal. Aku jamin. Dia pasti bukan Dewa Martial ataupun prajurit. Dia cuma orang licik yang curang pakai ilmu sesat. Baik, ini masalah besar. Kamu yakin? Aku lihat tadi dia menyembunyikan aura jahat. Pasti dia pakai ilmu hitam buat nyamar jadi Dewa Bela Diri. Ada apa ini? Kok aku juga kena? Pasti tadi anak itu menularin ke aku. Masa iya yang dia bilang itu benar? Orang lain cuma ngomong asal. Kamu langsung panik. Kapan kamu bisa dewasa dan tenang sedikit? Aku juga ngelakuin ini demi keluarga Shen kita kan. Coba kamu pikir lagi. Anak itu tumbuh di desa sejak kecil. Hidupnya nggak pernah enak sehari pun. Gimana kalau dia tergoda sama nama dan kekayaan? Terus dia beneran curang. Kalau sampai Jenderal tahu, Keluarga Shen, kita bakal dihukum mati sekeluarga. orang licik. Di sini bukan desa. Semua yang hadir adalah orang terpandang. Kami tidak biarkan trik curangmu. Saranku, ngaku aja yang sebenarnya.
Benar. Semangat bela diri Dacia. Nggak boleh dinodai orang licik. Keluarga Shen harus jelasin ini hari ini. Kedepannya, nggak usah berharap bisa bertahan di dunia persilatan. Kalian, dasar apa? Kalian menuduh saya. Cap naga ini muncul sendiri. Saya nggak mau taati. Tenang dulu semuanya. Serahkan Jenderal. Panggil Jenderal Besar ke sini. Tunggu dulu. Paman, Saya. Tuan Hong. Kakak, kamu datang? Ternyata mereka punya hubungan seperti ini. Kakak. Tuan Hong, anak desa ini demi naik jabatan, bahkan menciptakan tanda naga palsu. Masih mau pakai nama Dewa Bela Diri. Merebut juara pertama dari anak saya. Tolong bantu kami, Tuan. Benar saja, orang dari daerah miskin memang suka bikin ulah. Hayam pihak dari kampung untung kecil. Bisa pasal. Tuan Hong, hal ini belum ada kepastian. Tuan Qing merasa kamu lebih jelas dari saya. Duduk di kursi saya. Tidak berani. Saya tidak berani. Tuan Qing, kalau kamu tidak setuju, tanya padamu. Biarkan saja orang rendah ini pakai nama Dewa Bela Diri. Membantu kerajaan menjaga perbatasan. Bagaimana rakyat bisa tenang? Ini, perkataan Tuan memang benar. Cuma putra sulung keluarga Hong yang sampai sejauh ini dengan usahanya sendiri baru layak mendapat penghargaan dari kerajaan. Dunia. Ada hal sebodoh itu juga. Orang jujur malah dibilang bukan curang. Yang benar-benar curang. Bukan cuma mencuri hasil kerja orang lain. Malah dipuji jadi pahlawan besar. Kami sudah mengajarinya selama 18 tahun. Sekarang, Xing sudah membangkitkan kekuatan Dewa Perang. Sekarang waktunya dia sendiri merebut semuanya kembali. Percaya, dia bisa. Pak Hong, tajam. Saya kagum. Ayahmu sudah kehilangan nyawa. Dan kamu bikin malu seluruh keluarga Shen. Anak durhaka yang licik. marah datang ke aku. Jangan bawa ayahku lagi. Jangan pura-pura anak soleh. Ayahmu jelek. Kamu lebih buruk darinya. Kamu! Keluarga Shen yang terhormat, malah muncul anak seperti ini. Benar-benar moral keluarga hancur. Ayah, kita harus cepat putuskan hubungan dengan Shen Qingyao. Coba pikir, pamanmu itu wakil komandan pasukan penjaga perbatasan. Kalah di kompetisi sih, nggak masalah. Tapi kalau seluruh keluarga Shen disingkirkan, itu benar-benar tamat. Ayah, mereka menuduh tanpa bukti. Jangan ngaku. Betul, Kak. Kalau kita ngaku sekarang, nanti susah bantahnya. Pak Hong benar sekali. Anak durhaka ini, aku sudah curiga dia dan ibunya punya niat jahat. Cuma nggak nyangka demi naik jabatan sampai segitu nggak pilih cara. Zeki sekarang nggak tahu mana yang benar atau bahaya. Kenapa dipukul? Aku ngelakuin ini demi kebaikan keluarga Shen kita. Kamu nggak tahu seberapa kotor para pejabat itu. Sekarang kamu crush. Walau nggak salah, dia nyalain kamu. Keluarga Shen kita bakal kena imbas. Masa sih? Kalau nanti memang ada masalah, biarin aja si sampah itu yang disalahin. Baiklah. Jadi ini yang disebut keluarga terhormat? Aku jadi tahu sekarang. Kamu... Anggap bocah durhaka ini buat aku! Tombak Chuanyo ini senjata dewa kuno, cuma mengakui dewa pejuang sebagai tuan. Dia uji kekuatan dewa pejuang. Bawa dia. Bawa anak nakal yang suka melawan ini, pergi! Di mana? Kalian bilang aku pakai sihir jadi dewa perang. Bukti ada di mana? Menangkap orang harus punya bukti nyata. Cara kita ini nggak sesuai prosedur. Kamu ngajarin aku kerja, ya? Saya nggak berani. Anak! Jangan sombong! Bawa dia! Kita tetap bisa cari bukti. Tunggu dulu. Tuan Hong, meski Anda wakil jenderal dan orang kedua di militer, tapi nggak bisa seenaknya melanggar hukum. Kamu gadis lincah yang jago ngomong. Jing Yun! Sudah! Duduk kah? Kalau nggak salah, kenapa harus takut? Kamu nggak punya bukti. Mau tangkap orang pakai apa? Kapan hukum negara Dacia
Jadi aturan keluarga Hong. Boleh kamu atur sekehendak hati? Kamu, Jenderal Besar, setiap negara punya hukum. Tidak terima. Tangkapan sembarangan. Nanti, pemerintah. Bisa seenaknya tangkap orang. Bisa sembarangan hidup mati. Masih ada hukum nggak? Sial. Jangan biarin keluarga Shen berkuasa. Kalau mereka berhasil bangkit hari ini, keluarga Hong nggak akan punya hidup enak lagi. Ayah, aku punya ide bagus. Tuan, saya bisa buktikan kalau anak ini pakai ilmu sesat buat nyamar jadi dewa bela diri. Hei, berani nggak lawan aku beneran pakai senjata? Kalau kamu benar-benar dewa bela diri, masa takut ambil tantangan dari aku? Jenderal, di depan masih satu li lagi. Sebentar lagi kita sampai ke tempat seleksi. Halo. Apa yang terjadi? Tombak penembus awan merasakan kekuatan dewa bela diri. Ikuti cepat, cari dia. Ayah pergi. Ini jelas-jelas ngebully orang kan? Xing bahkan jarang latihan pakai senjata. Lihat tuh, Hong Xiaobao, Dia pegang kapak. lebih luas daripada pakai sumpit. Bisa nggak kali ini Xing buktikan dirinya? Andai tombak Chuan Yuan milik Wu Shen ada di sini, pasti bagus. Hei, kampungan Jen. Kamu belum mulai bertarung. Udah luka sendiri. Jangan banyak omong. Sialan. Lihat aja sampai kapan kamu pura-pura. Ternyata aku salah lihat. Jenderal Wu Shen. Seluruh wilayah selatan tahu kekuatan kapakku. Lihat kamu bisa lawan aku gimana? Mati aja lo! Berhenti! Xiao, hati-hati! Maxine, aku akan tunjukkan sekali. Kamu catat ya. Hahaha. Dengan Chuan Yunqiang di tangan, siapa bisa tandingi? Wu Shen akhirnya kembali. Haha. Menurutku kali ini, siapa lagi yang bisa memfitnah muridku? Itu bukan Chuan Yunqiang kan? Bukannya Chuan Yunqiang cuma mengakui Wu Shen sebagai tuannya? Jangan-jangan dia memang Wu Shen? Kelihatannya Tuan ingin bantu keluarga Shen. Paman, cepat cegah mereka. Pasti ini trik mereka lagi. Ya, kakak. Menang hari ini bisa dapat gelar Jen Guan Hao. Bisa wakili Daxia tanding sama bajak laut Tianjin kehormatan besar ini. Mana bisa dikasih ke keluarga Shen. Yang benar-benar lihat Chuan Yunqiang cuma jenderal besar dan sang ratu. Kamu sama seperti aku. Cuma lihat dari jauh pas upacara besar. Kenapa bisa yakin? Ini memang Chuan Yunqiang milik Wu Shen. Bagaimanapun juga, keponakanku menang. Semua orang tahu kemampuan dia. Dia bukan orang curang atau penipu. Benar. Kalah ya terima saja. Apalagi yang mau dibahas? Tembakan ini hebat. Umumkan hasil pertandingan. Tunggu. Ini nggak masuk akal. Tiba-tiba ada senjata baru. Masih bilang nggak pakai sihir. Tangkap dia.
Aku nggak pakai sihir buat curang. Tiba-tiba bisa muncul senjata? Gimana kamu jelasin? Kamu belum kepikiran alasan ya? Biar aku kasih tahu. Pemenang pertama, itu milik Hong Xiaobang. Kamu memang licik. Jangan harap bisa bohong di depanku. Bosan, ya kan? Menang atau kalah, itu mereka yang tentukan. Betul banget. Sekarang, pejabat. Dapat sedikit kekuasaan malah menindas rakyat. Mana ada keadilan di dunia? Kalian, kalau mau protes sama aku, naik panggung aja. Jangan ngomong di bawah. Aku nggak kedengaran, tahu. Saya bilang, kalau ada koneksi pasti urusan gampang. Tenang, ada pamanmu. Kebanggaan keluarga kita. Sen, tak bisa ambil. Bawa orang ini sekarang juga untuk diadili. Tunggu, masih mau bela diri? Kalau Tuan tetap bersikeras, bawa aku dan Hong Xiaobang bersama. Sebelum duel, aku lihat dia memakan pil hitam. Ngomong asal, siapa yang lihat aku makan? Bagus. Kalau kamu memang tidak berbuat curang, ikut aku diperiksa. Juara tetap kamu. Tidak bisa direbut. Kamu tidak bisa juara malah mau menjatuhkan orang lain. Orang licik seperti kamu, pakai segala cara pun gak bakal sampai ke tingkat sektor resmi. Kamu jadi pejabat puluhan tahun, bicara moral. Mengejakku sebagai orang desa yang bodoh. Demi nama dan kekuasaan, kamu balik fakta, tak peduli kebenaran. Sekte terhormat sepertimu justru yang paling tidak tahu malu. Kamu, kenapa belum menangkap dia? Lepaskan! Dunia ini sudah gelap. Pejabat bisa seenaknya melanggar hukum. Kamu mau menuduh orang baik? Hirasi sudah buktikan kemampuannya. Semua masalah udah selesai. Tanyakah pejabat korup itu tetap aja kayak dulu? Oke, aku pergi. Kali ini kakek Li Benar-benar marah. Aku akan memberi pelajaran padanya atas nenek moyangnya. Betul. Bantu aku. Jangan salahkan aku. Yang pihak. Baik. Bibi Wang, nanti aku jelaskan. Siapa kalian? Kau pantas tanya aku. Berani bicara seperti itu pada Tuan Hong. Bosan hidup? Yang ingin hidup. Itu kalian. Tetap di sini. Aku mau lihat. Siapa berani sentuh kamu? Bibi Wang, kenapa Paman Li seperti jadi orang lain? Paman Li marah. Memang begitu. Nggak ada yang bisa hentikan. Terbiasa saja. Orang tua bodoh! Ini tempat seleksi turnamen bela diri dari pemerintah. Kamu itu siapa? Berani buat masalah di sini? Justru hari ini kita mau buat masalah. Memangnya bisa apa? Berani! Kalian ini menantang pemerintah. Aku akan melaporkan ke jenderal besar. Keluarga kalian pasti akan dihukum mati. Sampai 9 generasi. Anak keluarga gue pun tak berani berbuat di depanku. Orang bodoh! Berani merendahkan jenderal besar! Cuma gini aja. Kalau tahu gini, aku nggak akan turun tangan. Buang-buang waktu aja. Mati sini. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhmu hari ini. Kamu benar-benar nekat melawan perintah. Aku tangani kamu atas nama pemerintah. Henti! Xiaozu memberi salam rahasia kepada 2 bangsawan negara. Jenderal, Salah paham. Kenapa Anda berlutut pada 2 orang rendahan ini? Kalian benar-benar buta. Mereka berdua adalah legenda prajurit tersembunyi. Pedang ganda Huo Feiyan. Ada kaki iblis. Han Muji, Adipati Negara Kaisar Emeritus. Gelar tingkat 1. Periode damai dinasti Daxia adalah hasil perjuangan mereka. Kalian penjahat. Suka menindas. Berlutut minta maaf. Adipati Wei, saya benar-benar kurang ajar. Legenda Adipati bunuh sejuta musuh. Di Daxia semua orang tahu. Hari ini akhirnya bisa bertemu kalian berdua. Bodoh sekali. Saya tidak mengenali kalian. Silakan hukum saya. Adipati, Jenderal Agung, kami salah. Ampunilah kami. Tak tahu malu.
Kira minta maaf. Sudah cukup. Shen Qingyao, cacat sejak kecil. Patut dikasihani. Kalian malah menghinanya. Berhenti. Kalian bilang dia bodoh. Tapi diam-diam curi nilai dia. Tuduh curang. Ini bukan kompetisi. Kalian bersekongkol buat jebakan. Menyakiti orang. Tak bersalah. Dengar. Membela negara bukan buat kalian pamer kekuasaan di sini. Ingat warga. Jenderal Luo, hukum Daxia harus bagaimana menghadapi mereka? Mengerti? Aset, Hong Di batalkan. Hong Zhenying dicopot jabatan wakil jenderal. Keluarga mereka ditahan dan dihukum berat sesuai hukum. Siap, Jenderal. Semuanya dibawa pergi. Dua, Lord. Penguasa negara. Karena Shen Xingyao adalah orang yang kalian anggap berbakat, saya berniat menjadikannya murid. Dia akan dilatih di kamp prajurit elit. Kelak pasti jadi orang besar. Pendapatmu? Yang biha, anak keluarga gua. Dulu kakekmu jadi juara militer juga karena aku yang membimbing. Sekarang Aksing adalah murid langsung gua. Coba katakan, kamu yang ajari dia. Atau dia yang ajari kamu? Saya, Wahyu, beruntung bisa belajar dari Shen Xingyao, membantu mengusir bajak laut Inggris. Ada apa ini? Jadi guru jenderal Jianyuan sekarang. Jenderal, silakan bangun. Aduh, kamu terima saja permintaannya. Kakeknya juga muridku. Sama seperti kamu. Kalau kamu nggak mau jadi gurunya, dia nggak akan bangun. Baik, kamu bangun dulu. Tombak Chuan Yu? Kok tombak Chuan Yu ada di sini? Tombaknya terbang sendiri ke sini. Akhirnya ketemu Anda, teman-teman. Inilah dewa senjata legendaris yang aku cari atas perintah Ratu. Dia bukan cuma juara lomba kali ini. Dia juga akan ikut ke ibu kota bersamaku untuk menerima gelar. Jenderal, tunggu dulu. Jenderal, bukankah ini terlalu tergesa-gesa? Setiap perlombaan ada aturannya. Siapapun yang ingin menang harus menjalani ujian. Lagi pula, anak ini belum terbukti, tidak curang. Kalian berani meragukan Sang Jenderal? Itu bukan salah kami. Tadi semua juga lihat. Orang dari istana baru saja bikin pertunjukan hebat. Mau curang. Gimana kita tahu mana yang benar? Jenderal, mereka jelas cari gara-gara. Sebaiknya segera tangkap mereka. Jenderal, kami cuma mau bersaing secara adil. Salah! Kalian nggak terima kalah ya? Jenderal, tadi saja Anda bisa adil. Sekarang pun sebaiknya selidiki dulu sebelum ambil keputusan. Kalau enggak, nanti orang-orang susah menerima. Benar enggak? Benar? Kalian benar juga. Saya, Shen Qi. Tuan, hati-hati! Keluarga mereka melawan perintah, ingin memberontak. Apa? Kuat banget. Dia benar-benar dewa perang. Cepat pergi. Apa? Ayo pergi. Apa? Ini kekuatan apa? Selama lebih dari 100 tahun menang satu jurus. Itu sudah termasuk jenius bela diri yang sangat langka. Kekuatan ini mengerikan. Semua seleksi pertarungan wilayah selatan resmi berakhir. Hasilnya sudah jelas. Juara 1 keluarga Shen Qingyao. Ada yang keberatan? Bagus. Saya benar-benar tidak tahu diri. Beruntung. Lihat kekuatan dewa bela diri. Saya sudah puas seumur hidup. Kekuatan dewa bela diri dan reputasi keluarga Shen. Mereka pasti akan jadi sekte nomor 1 di Xia. Bela diri keluarga Shen. Ada penerusnya. Bagus. Dasar, tidak berguna. Lihat Xingyao itu. Lalu lihat kamu. Belajar yang benar dari Xingyao. Dengar. Baik, saya mengerti. Guru, semua prajurit dari batalion elit sudah siap. Tunggu perintahmu. Kami ikut masuk arena latihan bersama Anda. Untuk persiapan kompetisi wilayah perbatasan sebulan lagi. Kompetisi perbatasan.
Benar, Sang Ratu tak ingin lagi berurusan bajak laut Tian Ying. Dia terima tantangan perampok itu. Maka, kita akan gunakan kesaktian seni bela diri dia untuk membuat mereka kapok agar tidak berani ganggu perbatasan kita lagi. Ashing, kami bersembunyi dan mencari kamu selama bertahun-tahun, diam-diam melatihmu. Semuanya demi hari ini. Jadi, aku benar-benar bintang jenderal? Pendekar sakti itu? Anakku, alasan kami merahasiakan ini darimu. Takut bajak laut temukanmu duluan. Celakakanmu. Sekarang, kekuatan pendekar sakti sudah bangkit di dirimu. Bertindaklah. Tua, Guru, tanpa kalian, tidak akan ada Shen Xingyao yang seperti sekarang. Jenderal besar, saya siap ikut Anda. Tapi, Xing. jangan ragu. Arena, ada yang kamu cari? Tapi, aku harus kembali ke keluarga Shen dulu. Aku mau ketemu ibu. Konyo, memang bodoh. Bisa-bisanya kirim anak buah untuk menangkap kami. Mimpi aja. Anak baik. Pasti kamu harus bantu aku. Bantu. Aku balas dendam. Dewa bela diri muncul lagi. Akhirnya, kita punya harapan. Kamu cuma cacat, mati, merebut kehormatan aku, bahkan membunuh adik dan paman besar aku, membuat keluarga Hong hancur dalam semalam. Cuma hancur, keluarga mati. Aku pasti akan buat dia membayar 100 kali lipat. Tenang, dendam ini pasti harus lapor. Tempat ini nggak terima kita. Ada tempat lain yang pasti terima. Kalau kerajaan udah nggak peduli, cari perlindungan. Bajak laut Inggris. Ayah, bijaksana. Demi keluarga Shen, mereka mau habisi kita. Aku bikin mereka menyesal. Shen Xingyao, aku pasti akan buat kamu membayar dengan darah. Ibu, aku berhasil. Aku dapat juara 1. Anak baik. Iya, benar. Tuan Surga akan adakan upacara. Sambut Tuan Muda masuk aula leluhur dan daftar keluarga. Semua tetua juga akan datang. Sekarang, seluruh kota juga lagi heboh. Tuan Muda, pantas anak Tuan Shen tua. Cuma dia yang layak jadi kepala keluarga Shen. Jangan sembarangan bicara. Keluar. Baik. Sini, Axon. Axon. Ibu cuma ingin kamu hidup baik-baik. Jabatan kepala keluarga hanya akan membawa bencana berdarah. Kamu sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Ibu, sebenarnya ada apa? Dulu posisi kepala keluarga bukannya diberikan ke pamanmu. Dia selalu menyimpan dendam. Jadi, setelah ayahmu meninggal dunia, dia langsung mengambil alih keluarga Shen. Aku takut dia akan mencelakai kamu. Aku buru-buru bawa kamu keluar dari keluarga Shen. Tidak ingin di hatimu tumbuh benih kebencian. Jadi aku tidak memberitahumu. Kamu marah sama ibu. Bagaimana mungkin, Ibu? Apa yang Ibu katakan akan selalu aku ingat. Baguslah. Besok, para tetua pasti akan membahas lagi soal identitasmu sebagai pewaris. Kamu harus siap-siap. Oak, sudah kuduga kamu tidak pulang tanpa alasan. Ternyata masih ingin jadi kepala keluarga. Aku akan langsung bilang ke ayah.
Tuan bertopeng. Anda menyarankan kami ikut pihak benar. Kami tetap keras kepala. Sekarang kami sudah pikirkan matang-matang. Saya bawa keluarga Hong bergabung dengan Anda. Setia pada Tianyinggu sampai mati. Setia mati pada Tianyinggu. Jangan buru-buru. Aku belum setuju. Kamu mendadak berubah pikiran. Mau bergabung dengan Tianyinggu. Siapa tahu kamu tulus. Atau cuma pura-pura. Tuan bertopeng. Sebelum kami mengikuti Anda, aku sudah pelajari ilmu rahasia. Tianyinggu, kesetiaan langit dan bumi jadi saksi. Kata-kata saja tidak cukup kalau kalian tulus. Pergilah ke Asia dan tangkap seorang wanita untukku. Wanita itu harus punya bakat bela diri. Tulangnya harus luar biasa. Kurang satu lagi, aku bisa belajar jurus rahasia terhebat. Nanti kalian akan jadi pahlawan Tian. Pasti ada tempat buat kalian. Memangnya apa susahnya? Keluarga Shen kan ada satu gadis kecil berambut kuning. Gampang. Dalam 2 hari, pasti kami antar wanita itu kepada Anda. Bagus sekali. Ambil ini. Ini adalah pil penyelamat jiwa. Bisa membuat kekuatanmu meningkat puluhan kali dalam waktu 1/4 jam. Mungkin bisa membantu kalian menangkap wanita ini. Terima kasih, Tuan Pembasmi Hantu. Keluarga Hong setia ikut Tuan sampai mati. Bersumpah mengikuti Tuan sampai mati. Hari ini, satu anggota baru tercatat di kuil leluhur keluarga Shen bernama Shen Xingjiao. Masuk generasi ke-15, menghormati para leluhur. Ayah, aku kembali menemui ayah. Kepala keluarga menyalakan dupa, hormati dan sembah dupa. Xingyao, sini. Tunggu. Biar Xingyao sendiri yang menyalakan dupa. Benar. Xingyao pulang. Dia memang pantas menggantikan posisi ayahnya. Kamu turun. Dua tetua, Xingyao dan Aliang bisa pulang. Kami sudah sangat berterima kasih. Tidak berharap. Xingyao, tidak usah bicara lagi. Milikmu, tetap milikmu. Tidak ada yang boleh melanggar aturan. Aturan? Kenapa dulu tak berikan posisi kepala keluarga ke ayahku? Ayahku anak sulung sah. Anak muda, jangan lancang. Ayahmu memang anak sulung yang terhormat. Sayangnya, pemahamannya kurang. Bakat bela dirinya jauh di bawah pamanmu. Kedua, keluarga Shen memimpin dengan kebajikan. Menahan perang dengan kekuatan. Ayahmu terlalu ingin membunuh. Kalau keluarga Shen ke tangannya, musuh banyak. Hancurkan dasar sendiri. Dua tetua, Xingyao masih muda, kurang pengalaman. Sebaiknya paman saja yang memimpin. Kamu jangan pura-pura di sini. Kamu bekerja sama tetua rebut kekuasaan. Jahat. Apa? Kemarin malam aku sudah bilang ke Anda. Anak ini punya niat jahat. Tapi Anda nggak percaya. Kenapa Anda nggak bisa tegas? Xingyao, aku ingin membimbing. Ternyata kamu seperti ini. Ada masalah. Xinyu diculik keluarga Hong. Ibu Sanji, kejar sana. Kamu bilang apa? Wow, dan aksiu. Jangan khawatir. Aku belajar bela diri dari ayahmu. Cepat selamatkan adikku. Jangan kabur. Dasar tua bangka. Sini lawan. Shen Xingyao, Hutangmu harus dibayar. kamu terlalu cepat senang
Aku sudah mendapat petunjuk. Tadi, di arena, kamu sudah dirasuki aura jahatku. Oh, jadi begitu. Melihat aku sekarang jauh lebih kuat. Apa kamu jadi makin gak nyaman? Kamu mau rebut posisi kepala keluarga dari ayahku? Maka kamu mati di sini. Adikku sendiri. Aku yang akan selamatkan. Berhenti. Bibi Wang, kenapa kalian datang? Kami dengar keluarga Hong cari masalah. Jadi, kami ke sini bareng. Shen Yao, 2 hari lagi, hutan bambumu barat. Bertarung! Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertemu dia lagi. Xing, kamu nggak apa-apa. Sepertinya dugaanku benar. Keluarga Hong memang mempelajari ilmu sesat Tianyin. Dan juga mereka semakin kuat. Para bajingan dari Tianyin itu mengumpulkan banyak jiwa korban. Lalu membuat obat terlarang. Karena itu, kekuatan Dewa Bela Diri Asing akan terkikis. Lalu, harus bagaimana? Sekarang cuma ada satu cara. Xing harus ke arena latihan dan ambil lentera pelindung kuno itu. Hapus aura jahat. Xing, kamu harus mendapatkan barang berharga ini. Aku sepertinya sudah bisa menebak. Alasan mereka menculik Xing Yun. Kakak akan bawa kamu ke suatu tempat. Kakak! Ini adalah setelah ayahmu meninggal. Dia dimakamkan di sini. Ini permintaan dari kakekmu. Keturunan keluarga Shen dimakamkan sini. Kita akan selalu ingat ratusan ribu pahlawan. Ratusan ribu Dewa perak. Xing, waktu itu kamu belum lahir. 25 tahun lalu, pantai Balataya jatuh. Kakekmu bersama para keluarga dan penduduk lawan bajak laut 40 juta saudara. Sebangsa gugur. Masih saja nggak bisa dihentikan. Mereka menculik puluhan ribu gadis untuk membuat obat jahat. Di batu nisan, tanpa nama ini, tak terukir semua nama dan air mata mereka. Tapi, Xing, ingat rasa hina mereka. Simpan dalam hatimu. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Tante, tenang saja. Hentam negara dan keluarga. Aku balas bajak laut itu. Hari ini, kamu ikut jenderalku ke arena latihan. Segera dapatkan lampion armor. Cegah aura jahat menyebar di tubuhmu. Arena. Latihan. Kamu tidak tahu, 25 tahun lalu pertempuran, bajak laut punya tujuan lain. Merebut lampion armor. Ayahku menyembunyikan armor itu. Dia menyimpannya di sebuah gua di belakang gua Shi. Mohon jenderal gua tunjukkan jalan. Silakan, lewat sini. Ini tempatnya, tapi hanya kamu dan keluarga dekatmu yang boleh mengambil armor. Yang lain harus menunggu di sini. Itu aturan yang ayah saya buat. Cuma Wu Shen dan keluarga dekatnya yang bisa ambil Dragon Pattern Armor. Raogu, para guru, tolong tunggu di sini. Aku sebentar saja. Tunggu dulu. Tidak tahu apa di dalam gua. Biar aku temani. Jaga-jaga. Ayo. Man. Paman, sepertinya di sana ada lampion armor. Aku akan cek. Paman, aku sudah menemukannya.
Jangan salahkan paman kalau hati paman keras. Lampion Armor. Aku nggak biarin kamu ambil ini. Rebut posisi kepala keluarga dariku. Paman, aku nggak bermaksud merebut posisi kepala keluarga. Kamu masih ngeles? Aku tahu. Aku anak sulung keluarga Shen. Posisi kepala keluarga cuma buat aku dan kamu. Sama kayak ayahmu. Berkali-kali ingin merebut jabatan itu. Kenapa? Kenapa kalian celakai aku? Kak, kamu gak mikir ya? Kita satu keluarga, kenapa harus saling lawan? Memangnya aku salah apa? Kalian sama seperti ayah. Kalian semua meremehkan aku. Kata kalian, aku nggak pantas jadi kepala keluarga. Aku sudah bertahan-tahan berkorban buat keluarga Shen. Kalau nggak ada jasa, sudah berusaha kan? Kenapa? Kenapa dia baru pulang ganti aku? Kenapa? Kak! Kamu lupa ya? Pertarungan 18 tahun lalu, sebenarnya giliranmu naik ring. Tapi, peringkat Hong Cheng Dong jauh di atasmu. Kakak kedua takut kamu terluka. Jadi, dia naik ring meski sakit. Dia dipukul sampai mati demi melindungimu. Di hati aku dan kakak kedua, kamu selalu kakak yang kami hormati. Keluarga ini rumah kita semua. Siapa pemimpinnya bukan yang utama. Yang penting, kita jaga rumah ini bersama-sama. Kak, kita jangan saling menyakiti lagi ya. Tidak! Kamu tak bisa tipu aku lagi! Dengan lampion armor, bahkan Wan Yunqiang tak bisa mengalahkanku. Posisi kepala keluarga Shen hanya milikku. Tidak bagus. Sepertinya siapapun ambil kotak lampion ini akan memicu alat runtuh. Pergi. Jangan lampion armor. Batu-batu ini tidak bisa melukaiku. Khawatirkan dirimu sendiri. Hei, Xing. Waktunya tidak cukup. Cepat pergi. Jangan ganggu aku. Meskipun mati di sini, aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku cuma kasihan sama ayahku. Ayah mati selamatkanmu. Aku nggak mau pengorbanannya sia-sia. Ayo, pergi. Lezat, maaf, aku salah paham. Buta mata hati. Waktunya hampir habis. Cepat pergi. Aduh, kenapa Xing dan yang lain belum keluar? Gua runtuh. Selamatkan mereka. Inikah tubuh Wushen yang benar-benar terbangun? Jinlin tadi kolam, ketemu badai jadi naga. Semuanya ikuti aku, hancurkan sarang bajak laut Long.
Dewa Tianyin menampakkan diri, bantu bangun tubuh abadi, dan wujudkan impian Tianyin menguasai dunia. Kau benar-benar gila. Balasanmu akan datang. Balasan? Balasan itu cuma alasan orang lemah untuk menipu diri. Balasan? Ada. Aku nggak nangkep kamu. Kamu hantu pun nggak maafin kamu. Dengan Dewa Tianyin sebagai saksi, hari ini aku akan mengorbankan Shen Xingyun. Siapa pemimpin bertopeng itu? Kalau aku ingat benar, dia adalah kepala bajak laut Inggris dari 25 tahun lalu. Imian. Tak nyangka dia masih hidup. Sepertinya duel yang dipicu bajak laut ini jauh dari sederhana. Benar. Selatan tampak damai selama beberapa tahun terakhir. Tapi bangsa itu memang suka berperang. Utamakan kekuatan. Khawatir mereka merencanakan sesuatu. Sekarang kita harus cari markas Buinian. Untungnya, Tua Guru sudah perkirakan. Pasukan terpisah. Jenderal Guao suruh mengepung gunung belakang cari markas mereka. Meski begitu, ASEAN tetap harus waspada. Lagi pula, aku bisa rasakan sihir jahatnya makin kuat. Dia pasti datang dengan persiapan. Kalau sudah datang, kenapa sembunyi? Takut. Shang Liu. Tenang, kami pasti akan membawamu keluar. Ada jalan ke surga, kamu nggak pilih, malah masuk ke neraka tanpa pintu. Shen Xingyao, kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Oka, kamu nggak tahu siapa aku. Aku ada di sini. Khawatir dirimu dulu. Tuan pengawal Daxia, semoga baik. Kura-kura pengecut bertahuk tidak menyangka malah melahirkan si lemah tak berguna ini. Kenapa sombong banget? Hajar kamu. Tahu hebat Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri, dia kena pengaruh Ki Jahat sekarang. Ki Jahat itu pasti sudah menyebar ke sumsum tulangnya. Cuma orang sakit kayak gitu, jadi guru jenderal besar. Jadi komandan penjaga perbatasan. Kalau dia duduk di posisi ini, nanti aku kalahkan dia. Bukankah aku bisa perintah 16 kota barat? Dayat? 2 hari lalu aku cuma pakai 30% tenaga. Udah bikin kamu kelimpungan. Kamu yang gak berguna aja. Mau jadi komandan pasukan penjaga perbatasan? Kucing anjing siapa? Bisa duduk di posisi ini. Kayaknya nasib negara Daxia bakal tamat. Malu. Keluarga Hong juga punya leluhur yang berjasa perang. Oh, bisa lahir pengkhianat kayak kamu? Itu salah Daxia. Nggak bisa bedain orang. Sampah dijadikan harta. Kami malah dibuang begitu saja. Belum pernah lihat orang sehingga kau malu seperti kamu. Jagoan Wu itu cuma kalah sama anakku. Anakku pakai 30% kekuatan ngalahin kamu. Kali ini aku lawan kamu. Cukup pakai 10% aja. Tua bangka. Nggak perlu Wushen turun tangan buat hajar kamu sampai bingung arah. Dasar pecundang. Cepat maju. Sebentar. Lihat bibir mereka gelap. Urat di dahi menonjol. Kekuatan naik puluhan kali dalam waktu singkat. Jelas itu efek pil buatan Ghostface. Sihir penghancur ini kayaknya jauh lebih kuat dari 25 tahun lalu. Mereka udah masuk level yang bahkan gak bisa kita bayangin. Memang mereka sekarang beda banget dari sebelumnya. Anak haram keluarga Shen. Kayak orang Shen. Kalau ada masalah, langsung jadi penakut sembunyi di belakang. Jangan buru-buru. Cara mereka. Pak Tua, lawan si bocah itu. Pokoknya hari ini nggak ada yang bisa keluar. Hahaha. Ya aku yang turun. Hei, jangan gegabah. Kekuatan mereka meningkat dari ilmu hitam. Mereka pancingmu bertarung. Pasti ada rencana jahat di sini.
Ini yang digunakan Paman Li untuk menyegel energi jahat. Kamu nggak tahu kaki kanannya. Kakinya seperti panah. Berdarah. Hai pihak. Orang Hong memang cari mati. Raja hantu tertangguh di daerah Asia. Harus tunduk pada bawahanku. Coba ceritakan, siapa yang bakal percaya? Ayah, kita berdua bakal tercatat di sejarah. Bisa memaksa pemimpin tuan negara turun tangan sendiri lawan kita. Tolong jangan terlalu keras ya, supaya para senior ini enggak kalah memalukan. Jing, Anda kan pemimpin utama negara Daxia. Katakan saya pemberontak. Kalau saya menang, bukankah Anda jadi penjahat terbesar Daxia? Menang dulu baru bicara. Kalahkan aku dulu. Iya, ayah. Gak usah omong kosong sama kakek tua ini. Kita udah minum pil dari Tuan Gimian. Takut ya? Mudah. Sebelum semuanya selesai, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Hayat dia, kamu bakal nyesel. Tua bangka, udah mau mati, masih keras kepala aja. Siap. Ternyata kamu jago juga. Tua bangka, bakal ku bikin hidupmu lebih parah dari mati. Ayah yang terkasih dan selalu ada di sampingku dalam setiap langkah hidupku, yang telah memberikan cinta dan perlindungan tanpa batas sejak... Ayah. Kamu harus balas dendam untukku. Ayah. Energi gelap hilang. Waktunya sudah tiba. Bodoh, cepat pakai jurus yang aku ajarkan. Jangan biarkan mereka mengacaukan upacara penting ini. Tua Bangka, aku bunuh kamu dulu. Lalu, kalian semua, satu-satu. Akan aku potong-potong buat makanan anjing. Kalian selamatkan Shen Xingyuan. Aku akan menghadang dia. Cepat pergi! Waktunya habis! Anak ini terlalu kejam. Sudah nggak bisa diselamatkan. Selamatkan orang! Lewati aku! Kamu satu-satunya Hou. Masih tak mau menyerah? Iya. Kalau saja aku nggak kalah di seleksi, aku pasti nggak akan jadi seperti ini. Sejak kamu memakai obat terlarang, semuanya jadi nggak bisa diperbaiki. Kamu hancurkan hidupmu. Diam, pecundang. Dulu kamu hampir mati di tanganku. Hari ini... Lepaskan aku! Dasar bajingan kalian! Tentukan hidup mati dengan 3 jurus. Gimana? Shen Qingyao, 2 hari nggak ketemu. Kemampuanmu ngomong besar makin parah aja. Racun di tubuhmu udah terkontaminasi sama energi jahatku. Jangan bilang 3 jurus. Tahan jurusku! Aku anggap kamu menang. Hong Xiaobao sudah benar-benar jadi gila. Xing, kamu bisa lawan dia nggak? Enggak! Mungkin energi jahat di tubuhmu sudah hilang. Gimana? Hilang kan? Tidak mungkin! Nggak mungkin energi jahat di badanmu hilang secepat itu! Kalian berdua orang tua. Sebenarnya ngapain ke dia? Tunggu! Masih ada yang lebih bikin kaget! Kalian duluan ke Nebula. Biar aku urus dia. Kamu hati-hati. Ya. Ada apa? Takut, ya? Mau nggak? Aku kasih kamu 1 kesempatan lagi.
Kamu kan bilang, asal aku bisa menahan satu seranganmu, kamu kalah. Kalau dipikir-pikir, meski aku kasih kamu 3 kesempatan, kamu juga belum tentu menang. Cium. Hati aku cuma lengah aja. Kalau berani, ayo tanding sekali lagi. Kali ini, hidup mati, terserah takdir. Oak. Kalimat ini, aku balikin ke kamu. Asal kamu tahan satu jurusku, aku ngaku kalah. Mati! Kamu anak kurang ajar! Kekuatan aku meningkat puluhan kali. Mengusir aura jahat dan mengembalikan kekuatan Wu Shenling. Mana mungkin aku nggak bisa menahan satu jurusmu? Apa? Rebutan angpau legendaris! Harus diakui, kamu memang penerus Wushen. Bahkan armor lampion pun mengakui kamu sebagai tuannya. Meskipun kedua guru kamu bisa membaca sebagian takdir, mereka nggak bisa tahu semuanya. Tuan Pembasmi Iblis adalah musuh utama mereka. Dia sudah meramalkan semua ini. Dia yang menyuruhku memancing kalian ke sini. Triple up. Kalian tinggal tunggu mati saja. Celaka. Jangan-jangan Nebula cuma umpan. Haman Li dan yang lain dalam bahaya. Cepat bilang. Apa rencana jahatnya? Sekarang udah terlambat. Siap-siap mati. Aduh. Mana wajah iblisnya? Kau usah pikirin dulu. Selamatkan orang lebih penting. Hati-hati. Mungkin itu jebakan. Untung kamu masih sehebat dulu. Kalau enggak, meski ku bunuh kamu hari ini pun aku nggak puas. Hehe. 25 tahun lalu, kamu udah nggak bisa lawan aku. Hari ini pas aku kirim kamu ke alam baka. Dulu, kamu hampir hancurkan titik lemahku. Hari ini aku bakal balas semuanya, plus bunganya. Hahaha, 25 tahun lalu kamu cuma sampah. 25 tahun kemudian, sampah. Omong banyak. Kamu seharusnya udah dikubur. Hari ini, aku antar kamu pergi. Pengecut nggak tahu malu. Pertempuran. Cara sah. Kamu kalah karena terlalu lurus. Nggak kayak aku. Yang penting hasil akhirnya. Biar aku yang lawan kamu. Gak nyangka kamu ternyata bisa juga. Ini sungguhan mengejutkan sekali. Ada jurus lain lagi? Ayo, tunjukkan. Kalian cepat gunakan tenaga dalam. Buang racun. Jaga diri baik-baik. Anak kecil. Kamu bisa aktifkan kekuatan dewa begitu cepat. Harus diakui. Kamu juga seorang jenius. Kalau kamu ikutku.
Bekerja untuk kerajaan Tian, aku jamin hidupmu kaya. Bagaimana? Kamu membunuh rakyatku, menghina negaraku, dendam bangsa dan keluarga, tak mungkin bergabung denganmu. Mimpi aja! Sayang, jenius. Sayang, gak tahu diri. Kalau begitu, aku harus hancurkan kamu sendiri. Yang bisa tanding 2 ronde denganku nggak banyak. Tapi, kamu juga cuma sampai sini. Angin badai datang, kabut tebal naik. Guru, bantu pasti. Iblis. Tunggu saja! Kita pasti akan bertemu lagi! Xiao Yao! Heh! Sheng Yun! Berhenti! Kamu mau bawa Sheng Yun kemana? Wah! Ini benar-benar pertunjukan yang seru! Adik, kamu barusan bertarungnya lumayan juga. Kak, jadi kamu sudah lihat sejak awal. Sengaja nggak bantu ya? Kamu mau pakai aku ancam Xing Yao Ge? Terus, kenapa? Kalian rebut posisi kepala keluarga dari ayahku. Kalian juga bukan orang baik, kan? Berhenti! Bahkan hati kandungmu sendiri kamu sakiti. Masih manusia? Ya, aku memang ngelakuin ini. Mau gimana? Jangan bikin masalah! Kak, tanganmu sampai gemetar. Diam! Mau ngapain kamu? Kamu masih berani tanya aku? Posisi ketua keluarga seharusnya memang milik ayahku. Aku dan ayahku sudah bekerja keras bertahun-tahun. Kenapa datang? Semua jadi milikmu. Ketua keluarga paman ketua, kembalikan kepala keluarga ke Shinaoge. Memang, jangan pegang posisi ketua keluarga. Jiang. Cukup! Katakan, sebenarnya kamu mau apa? Hai Biha, sederhana saja. Kamu tinggal tanda tangan surat pengalihan posisi ketua keluarga ini dan memutus sendiri aliran darahmu serta menghapus kemampuan bela dirimu. Baru aku akan lepaskan. Tidak mau. Kalau begitu, para tetua pasti akan membiarkan ayahku mewarisi posisi ketua keluarga. Lihat apa? Putuskan aliran energi. Suamiku, jangan! Tolong diam! Demi ambisi ayah, pikir aku tak berani korbanmu. Aku keluarga Shen, urusanku juga. Kalau bukan kau dan ayah, jadi pengecut. Paman kedua kau mati demi keluarga Shen. Keluarga Shen ke tanganmu. Kematian paman sia-sia. Pikir aku tak berani bunuh. Aku nggak kayak ayah, nggak lemah lembut gitu. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Xing Yao. Mengingat paman sudah lama setia pada keluarga Shen, aku ampuni nyawamu. Jaga dirimu. Kenapa kamu masih keras kepala begitu? Kak, kita ini saudara. Kenapa saling menyakiti? Bersatu lawan musuh. Jangan saling hancur. Jenderal Guo datang melapor. Lapor! Ceritakan. Baca kalau Inggris bilang duel sebulan lagi itu cuma tipuan. Mereka kirim pasukan saat kita mengepung Jimian. Sudah sampai gerbang barat. 2 bangsawan sudah berangkat ke sana untuk bertarung. Apa? Hei, kenapa kamu belum sadar juga? Musuh sudah menyerang. Kita masih saling melukai. Kamu kira aku menang? Sebenarnya, kita berdua kalah. Sinyo, pulang dan jaga ibu sama bibi kecilku. Bawa aku ke Jenderal Guo. Baik. Kalau kamu masih belum prima, datang ke medan perang. Kita adu skill. Siapapun musuh, lebih banyak.
membunuh banyak musuh. Asalkan kota lo Jenderal terbang ada takkan Kudaku menyeberangi gunung B. saya bangkit berjuang menjadi pria sejati. Jadilah lelaki sejati. Setiap hari harus jadi lebih kuat. Pria berdarah panas lebih terang dari matahari. Berikan saya energi positif. Lihat langit, bumi, aku. Saya impian menantang. Aku pria harus kuat. Semua ikut aku. Kita hancurkan markas bajak laut Inggris.